Halo, selamat malam. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Ewing HD. Kembaran sama Kembaran, itemnya Ewing. doang. Sama jerawatan. Eh, Terima kasih buat yang sudah nonton. Ini adalah video pertama saya. Saya di sini bersama teman saya. Muhammad Faridja Karisma. Nah, itu. Kalau Follow misalkan Instagramnya ya. at Faridja Karisma. underscore @_Faridjaka. Fahreza. Nah, kalau misalkan artikulasinya kurang jelas, Fahreza Karisma. Ya, mohon maaf saya Kadel. Nah, gini, kalau saya udah tahu Pak Reja itu sekolahnya di mana, asal usulnya, karena kita temenan dari SD, Itu satu SD dari satu SD, beda SMP, beda SMA, cuma masih nongkrong. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Pak Reja dulu SMA deh, nggak usah jauh-jauh ke SD, SMP. SMA dulu di mana? SMA 1 Cibadak. SMA Kabupaten 1 Sukabumi. Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ya. Pokoknya kalau cari Sukabumi, SMA 1 Cibadak, siapa yang nggak tahu gitu. Pokoknya dulu tuh SMA terfavorit ya, termasuk terfavorit lah pokoknya. Jelas pernah RSBI Satu, gitu. nah itu dia. Ya, RSBI. walaupun keluarannya kayak saya gitu. Nah itu yang pengen orang ngobrolin tehnya, ini mah dicampur aja, dah kita orang Sunda lah. Ya. Apa lu gua, tai lah. Pokoknya orang Sunda bawa Sunda. Orang teh pengen kieu aja, maksudnya kan orang-orang teh ngecapnya Iya. eja teh gonta-ganti cewek. Katanya. Tanda kutip katanya. Siapa tahu itu adalah sebuah fakta atau Siapa- kebohongan, Siapa hoax tahu gitu itu kan. hanya Ya mungkin siapa tahu saya yang sering gonta-ganti pacar, Iya. gonta-ganti cewek. katanya gitu. Katanya. Nah, gini deh. Eja tuh pernah ketemu sama cewek yang bagaimana aja. Dari yang paling baik Iya. sampai yang paling buruk deh. Dari mulai Uhti juga ada pernah. Ukti. Ya. Hijabnya panjang. Jelas. Karena di Semandak dianjurkan tidak boleh pakai span, harus rempel kakinya juga. Baju harus dikeluarkan, tidak boleh dimasukkan karena Iya. membentuk kalau yang maaf nih ya payudaranya gitu punten. Itu ininya besar gitu ya. Tete. Tet gitu ya. Besar gitu. Jadi dikeluarkan supaya tidak terbentuk, tidak membentuk lekukan yang sekolah, dapat menggoda ini. Kalau sudah keluar sekolah baru dibuka. Kalau sudah keluar sekolah janda. Nah, itu maksudnya ya itu jadikan yang paling baiknya mungkin yang ukti itulah yang pakai Jelas. kerudung panjang gitu kan. Iya. Yang paling buruk Biasa mabuk juga sering. ada cewek suka mabuk. Oh sering. Sering. Makanya kalau saya melihat wanita merokok gitu sudah biasa. Oh, sudah biasa. Merokoknya merokok apa nih? Skip. Tidak dong. Tidak dong. Merokok ya merokok sempurna. Oh, sempurna. Beri Garpride. merokok daging, canda daging. Apa, Wang? Wang nggak mau masuk frame katanya, mukanya kayak yang lagi dipukulin. Saya tadi habis berantem By the way, baju ini disponsori disponsori oleh baju lebaran. baju lebaran. Baju Kalau yang bisa Anda lebaran. ingin Beli. merasakan lebaran masuk Islam, canda Islam. Anjing goblok. Nah, terus kieu aja maksudnya Eja sendiri nih ya, kan ada banyak cowok yang mempermasalahkan soal tanda kutip keperawanan. Iya. Nah, Eja sendiri tuh gimana melihat satu hal ini gitu loh? Kalau menurut saya nih ya, karena saya bukan cowok. Anjing non saya biasa menurut aing gitu menurut aing gitu nya. Perawan atau itu mah problematika gitu. Jadi nggak usah jadikan tuntutan atau gimana. Ya kalau sianya cowok baik-baik gitu ya dapat cewek perawan ya wajar gitu ya. Kalau si cowok nggak bener dapat nggak perawan nantinya buat jadi istri ya wajar. Atau si lagi suka ngerusak cewek tolong. Nah, apa yang ditanam itu yang dituai Betul berarti ya. sekali yang dipelajari dalam. Tapi kadang-kadang gini ada yang baik nih. Yang baik maksudnya nggak pernah ngapa-ngapain. Pas lagi nikah, si ceweknya baru ngomong, pas lagi mau nikah, si ceweknya baru ngomong, aku teh udah nggak perawan. Itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya saya nih ya, saya yang dapetnya nggak apa-apa. Soalnya
kembali lagi gitu ya, kalau ibaratnya saya mendapat, kan kata banyak kan dalam Islam diajarkan jodohmu gambaran dirimu gitu. Kalau suatu saat saya mendapat, ya berarti emang karena saya juga bukan cowok baik-baik gitu ya, masih banyak salah, masih banyak dosa ya, jadi ya wajar gitu, nggak usah banyak nuntut gitu. Jangan mentang-mentang gimana ya, aku bandel gitu, tapi aku pengen dapet yang soleh, nggak bisa bos gitu. Mending ya ibaratnya ini nerimain lo apa adanya aja gitu. Tetap balik lagi ke diri sendiri pada akhirnya. Betul sekali. Nah, tapi pas lagi sekarang tuh kadang-kadang ada yang si ceweknya tuh ngomong jujur kayak gitu tuh bukan karena pengen dimengerti atau apa, emang gak mau aja kadang-kadang sama cowoknya. Tapi si cowoknya, siga orang kan juga nggak mempermasalahkan lah soal itu. Mungkin kalau misalkan ada orang tua, misalkan orang tua orang gitu yang ternyata tahu, mungkin bisa mempermasalahkan, masa sih nikahnya sama cewek yang apa udah bekas orang katanya kan. Betul. Tapi kalau orang pribadi orang nggak mempermasalahkan. Dan menurut Eja nih, orang pertanyaannya kayak cara buat mengedukasi orang tua bahwa nanti yang ngejalanin pernikahan tuh arurang loh gitu, lain-lain maraneh gitu, lain-lain orang tua, kumaha tah? Ya sekarang gini, kalau suatu saat kita mengikuti apa kata orang tua, yang baik kata orang tua, suatu saat pilihan mereka salah, apakah mereka mau disalahkan oleh kita? Ya dalam artian gini, sekarang gini, kita misalnya dijodohkan, kamu jodohnya sama si ini, cina bagusnya sama si ini, tiba-tiba tidak sesuai dengan kriteria kita, tidak sesuai dengan kriteria keinginan kita, sesuai dengan fetish kita. Lalu suatu saat ada, ya misalnya ada masalah rumah tangga gitu ya, saat kita sudah berubah tangga, apakah orang tua mau disalahkan? Kan tidak juga. Ya jadi ibaratnya mah kembali lagi gitu ya, jodoh kita ya pilihan kita. Tidak boleh sampai seperti itu. Kalau memberi batasan atau tuntutan-tuntutan yang gimana ya harus bayar itu, kembali lagi baik itu bisa dibentuk. Jadi ibaratnya kalau kitanya rusak, ceweknya rusak, ya mending kita sama-sama perbaiki. Nah sih maksudnya, kan ada juga yang orang tua mikirnya, wah udah cewek yang kayak gitu mah jablay katanya. Mohon maaf ya buat cewek-cewek nih, bukannya mau mau ngejatuhin mental kalian atau makin bikin kalian, nah itu maafkan saya, bukannya pengen bikin kalian malah ngedown gitu, malah ini sebagai satu motivasi buat kalian bahwa masih banyak loh yang mau nerima kalian gitu. Terus ada juga gini Ja, yang udah kepala ngerusak nih, mohon maaf ya, udah pernah sama cowoknya sebelumnya atau sama temennya atau sama siapalah udah pernah hilaf gitu. Nah hilaf gitu. Terus kedepannya tuh dia mikirnya malah kayak gini, anjing geus lah aing kapalang kieu lah gitu, udah gas aja sama yang lain juga. Kumaha tah? Kembali lagi bangsat, HIV mengintai Anda pindah-pindah. Mohon maaf, Anda diikuti virus HIV. Virus yang tidak ada obatnya bangsat. Jadi ibaratnya nih ya, kalau emang udah kepala rusak, kalau bisa jadi lebih baik, kenapa harus tetap rusak gitu? Kenapa nggak memilih jadi lebih baik gitu? Saya orang juga pernah gitunya ngobrol sama yang ya udah rusak lah gitu. Orang nanya kan, emang mana bakal gini terus gitu? Emang mana nggak bakalan nikah kata orang teh. Terus kata dia, udahlah, orang mah bakal neangan menerima orang apa adanya. Tapi mana mohon maaf ya begitu dengan siapa aja gitu. Dia ganti pacar bulan ini, bulan depannya punya pacar baru, dah begitu juga gitu loh. Betul. Takutnya ya itu tadi HIV, karena kan nggak ada obatnya. Terus kalau misalkan dia sampai punya anak, pasti anaknya juga kan HIV, kasihan anaknya juga. Jadi ibaratnya buat keturunan juga kan HIV bisa menular buat keturunan kita ya. Kalau kita atau pasangan kita HIV, kita bisa menularkan penyakit itu kepada keturunan kita. Jadi kembali lagi ini ya, menurut saya nih ya, yang bukan orang benar ya gitu ya. Iya saya berendah untuk meroket. Dalam artian gini, cari pasangan itu ya yang bisa menerima kita apa adanya, karena berubah itu kemauan diri sendiri, bukan karena saya dituntut oleh pasangan. Kembali lagi, karena kalau saya dituntut oleh pasangan, kita dituntut oleh pasangan ya, kita nggak bakal berubah dengan sepenuh hati. Kita hanya dituntut berubah hanya untuk menyenangi pasangan itu.
Orang sempat sih ngerasain itu, maksudnya kan kemarin orang sempat dekat lah sama yang Iya. yang baik lah gitu kan ya. Uh, Ya gitu. Terus orang sering dibangunin sholat tahajud gitu, sholat subuh ke masjid gitu kan. Ya meskipun sekarang udah jarang lah gitu, jarang ke masjid. Jadi mun cek urang teh mah hal eta teh bakalan apa ya, permanen gitu karena orang berubahnya buat manehna. betul. Yang orang sadari teh eta. Habis gitu ada gambaran teman saya gitu ya bang ya, teman aing gitu ya. Dia tuh berubah demi si cowoknya gitu. Yang biasanya nyablak gitu ya. Banyak teman cowoknya. Tiba-tiba berubah jadi yang asalnya nggak berkerudung. Karena pacaran dengan si cowok itu dia berkerudung gitu. Enggak, tidak dong. Bisa ya. Berkerudung dong. Karena tuntutan si cowoknya. Kata saya bilang sama dia ya, sama si cowok itu, kalau kamu berubah karena dia, bukan karena Allah, hanya sementara. Jadi ibaratnya kalau emang kamu karena diri kamu, karena tuntutan dari Allah, kamunya udah benar-benar siap lillahi ta'ala karena Allah gitu ya, ya kamu akan memperbaiki diri kamu dengan seutuhnya. Bukan untuk si cowok itu, tapi untuk diri dia dan tanggung jawab dia pada Allah. Iya, betul. Nah terus misalkan nih, orang bakal nanya ke mana? Misalkan ya orang percayalah maneh baik lah gitu, sebandel-bandel sama cewek baik lah, good boy. Nah yang orang mau tanyain teh, misalkan maneh posisinya dalam keadaan mabok atau nggak sadar lah, tiba-tiba maneh melakukan satu kehilafan itu gitu kan. Betul. Cewek maneh bilang, yang beb apalah Eja, Aa, Akang, aku hamil, dan posisinya udah jaraknya udah lama gitu dari hal itu tuh. Yes. Mana aku mah? Saya sekarang gini ya. Ini menurut pandangan saya, walaupun saya belum pernah merasakan gitu ya. Hampir. Tidak dong. Tidak dong. Good boy. Jadi gini ya. Menurut saya dilihat dulu dari tespeknya. Misalnya amit-amitnya gitu ya. Sampai seperti itu, kejadian seperti itu. Berarti ini tips untuk kalian yang di prank atau tidak pengen dong, tahu. Tidak dong. Bukan. Maksudnya kalau saya merasakan di posisi seperti itu dong. Ini adalah tutorial bagaimana caranya memastikan pacar Anda benar hamil atau tidak. Laki-laki bila ingin melihat wanita Anda berbohong atau tidak, tolong wanita Anda gunakan tespek. Karena kebanyakan wanita bilang seperti itu hanya tidak ingin ditinggalkan oleh Anda. Biar Anda merasa terbebani. Biar Anda merasa akulah satu-satunya. Nah terus ya ibaratnya ya yang pertama nih ya, gunakan tespek gitu ya kepada cewek. Jadi tespek itu akurasinya 99% karena bisa melihat dia tuh benar hamil atau enggak. Karena kebanyakan juga wanita telat itu karena emang telat aja gitu, karena dia kecapean, dia bekerja, dia kuliah, dia sibuk gitu kan, banyak faktor gitu yang ya dalam tanda kutip ada ya, atau yang bisa menyebabkan telat head itu. Jadi tidak hanya itu. Tapi kalau misalnya orang searching di internet tuh, bahwa si tespek itu teh cuman 97,2%. Ya. Berarti akurasinya, karena 2,5%-nya untuk zakat. Kenapa saya 99%? Karena 100% hanya untuk Tuhan, bangsat. Kesempurnaan hanya untuk Tuhan. Ya. Tapi kalau kata saya 2,5% untuk zakat. Ibadah. Lanjut. Ya, jadi seperti itu contohnya. Yang kedua, kalau memang ya gimana ya, emang udah ditespek dia bener hamil gitu ya, ya tanggung jawab. Karena kembali lagi boy, yang lelaki itu yang dipegang tanggung jawab dan kerja kerasnya. Sekarang kalau kamu bisa berani tanggung jawab nih ya, tinggal kerja kerasnya gitu ya. Entah kalian kerja di pabrik, yang penting Anda bisa membiayai anak dan istri Anda. Tidak kabur dari masalah. Kembali lagi boy, ingat, menggugurkan itu dosanya besar bangsat. Kamu sudah berzina, membunuh anak kamu, membunuh nyawa yang lucu. Kalau lucu, kalau jelek gimana seperti bapak ibunya kan? Makanya Allah. Maksudnya ya ibaratnya terimain apa aja apa adanya. Tolong bertanggung jawab gitu, karena lelaki itu bukan disebut laki-laki kalau dia lari dari masalah.
Terus juga gini, biasanya kan cewek-cewek tuh kalau misalkan yang seperti itu kan malu ya, dalam artian malu buat ngomongin, apalagi misalkan dia udah pernah sama si cowok sebelumnya, terus misalkan yang arurang mainnya tuh ngomong, sampai akhirnya pada akhirnya tuh orang gak serius, orang gak mau nikah lah gitu, mau nikah, mereka baru ngomong nih. Menurut maneh salah tuh sih mendem satu hal aibnya sendiri, atau mungkin harus dikasih tahu gitu meskipun orang nanya. Sekarang gini ya, menurut saya nih ya, kalau inti dari panjangnya atau relationship goals itu ya, dia menyimpan masa lalunya untuk dia, si cowoknya juga cowok atau pasangannya juga menyimpan masa lalunya untuk dia, lalu mewujudkan masa depan yang baik, yang lebih cerah dengan pasangan barunya, atau dia dengan kita, atau dia dengan pasangannya gitu. Jadi masa lalu dia dengan mantannya tidak usah dibahas, karena kembali lagi kalau kita membahas mantannya nih ya, yang ada bukan, tapi kita malah jadi kepikir, dia pernah gitu sama dia. Gue malah jadi sakit hati. Iya, karena kembali lagi nih ya, contoh saya kalau misalnya pacaran gitu ya, saya nggak pernah gitu ya ngecek tukeran Instagram gitu. Bahkan kalau ketemu ngecek HP-nya juga nggak pernah. Buka WA. Nggak pernah, soalnya prinsip saya nih ya, saya lebih baik tidak tahu daripada tahu tapi menyakitkan gitu. Karena kembali lagi, orang-orang yang insecure, yang anxiety gitu, gelisah dengan kehidupan dia terlahir karena faktor-faktor yang bisa menyebabkan dia tuh berpikiran overthinking gitu. Jadi gimana ya? Ya intinya mah pemikiran-pemikiran itu datang karena dia melihat realitanya tidak seperti yang ada di ekspektasi dia gitu. Maka kan banyak ya ibaratnya apa ya, kata-kata di Instagram, di tweet gitu ya, bilang quotes bilang jangan berekspektasi pada manusia, karena manusia itu bukan tempat kita berekspektasi. Jadi kalau kita ada keluh kesah, kita ada gelisah, kita ada gimana ya, ada keluh kesah gitu ya kembali lagi kepada Tuhan kita gitu. Karena kembali lagi yang menciptakan kita, yang mengatur rezeki kita, jodoh kita, apapun ya Tuhan kita. Jadi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi gitu pada manusia, karena manusia kembali lagi, bedanya manusia dengan hewan juga, dia diberi hawa nafsu gitu ya. Diberi sama hawa nafsu mah akal gitu ya, diberi hawa nafsu dan akal juga, dalam artian akal itu yang membedakan kita dengan binatang. Jangan sampai gitu ya kita berekspektasi pada manusia sedangkan manusia itu sama dengan hewan gitu. Tapi teman-teman aing ya di sana, adalah di sana. Di mana? Enggak ada di sana. Adalah pokoknya di sana. Saya pokoknya kayak binatang gimana tuh? Apa jangan-jangan dikasih akal? Dikasih akal. Tapi akalnya dipergunakan secara negatif. Nah itu jadi maksudnya buat teman-teman cewek semua nih yang nonton, atau misalkan punya temennya yang udah mohon maaf udah terlanjur gitu kan ya, nggak usah mikirin aduh nggak ada yang mau, aduh ya udah slow aja lah gitu. Jangan mentang-mentang kalian kasar nggak perawan gitu ya, kalian mikirnya udah kepala besar, nggak bakal ada yang mau, nggak boy, enggak girl gitu ya. Banyak yang mesti menerima kamu apa adanya, karena lelaki sejati itu dan yang terbaik itu dibentuk bukan dicari. Sekarang kalau kamu mencari nih ya, misalnya saya mencari berpacaran dengan si cewek A nih ya, lalu saya putus dengan si cewek A, saya pacaran dengan si cewek B, tidak ada yang di si cewek A saya temukan di si cewek B. Asli Pak, asli benar. Jadi intinya yang terbaik itu dibentuk bukan dicari. Benar. Betul. Karena sepengalaman orang juga gitunya, orang pacaran sama si A, pas lagi pacaran sama si B, yang apa yang orang dapetin di si A, sikapnya, sifatnya gitu, kelakuannya, dan sama si B tuh beda jauh. Pasti beda jauh. Karena kembali lagi, paling samanya satu, suka pedas. Cewek mah lo pengen seblak, wanita pengen doyan seblak, Anda fakir bangsat. Aduh, mulut Anda pedas. Seperti seblak level 5. Jadi gimana ya ibaratnya, ya nggak usah lah nyari yang, pokoknya
Karena kalau ya, nyari yang bisa menerima kelebihan kita banyak, tapi yang bisa menerima dan mengubah kita menjadi lebih baik itu sulit. Kalau kamu ngomongnya kayak yang nerima kelebihan kamu tuh semua orang pasti nerima kelebihan kamu. Tapi nggak semua orang bisa menerima kekurangan dan melengkapi itu. Quotes of the day. Nanti ada di sini nih kayak rumus. Set cina kalau nggak di bawah. Kadang jadi laki-laki juga ini kalian jangan munafik gitu mentang-mentang dia baik. Tidak bangsat, kalau anda pasangan anda baik, anda tetap selingkuh karena ya, si cewek selingkuhan anda lebih cantik. Anda cari yang sesuai fetis bangsat kata Uus. Betul. Karena gini ya, persetan gitu ya, ibaratnya nggak usah munafik. Kalau anda udah nikah nih, yang dicari itu hawa nafsu, dalam artian bukan hawa nafsu. Kita pulang kerja, kita pulang capek-capek gitu ya. Begitu nyampe rumah, kita tiga. Daripada gini nih ya, kita sampai rumah, istri kita baik, istri kita gimana-gimana, nyiapin makan, katanya ngemandiin kita, tapi kitanya tetap selingkuh karena ada wanita yang lebih menarik gitu ya. Ya percuma gitu. Jadi nikahlah sesuai fetis dan yang bisa menerimamu. Percuma kalian memaksakan. Kadang banyak yang gak usah diomongin lah sekarang mah banyak gitu ya yang cowok gitu ya yang first impression gitu ya ketemu sama si cewek bawa mobil. Boy. Padahal kedua ketiga naik motor, makannya Lamongan, jajaninnya seblak sama teh pucuk. Tapi bisa di skip. Ya makanya gak usah terlalu high. Karena kembali lagi yang berat itu bukan biaya hidup, tapi gaya hidup Anda. Gaya hidup Anda yang bikin berat. Sekarang gini gaji Anda 5 juta, Anda sudah kerja nih ya. Yang berat tuh bukan biaya hidup, gaya hidup Anda. Kalau Anda berbaur, Anda hidup, dan fashion Anda atau keinginan Anda atau hobi Anda di bawah rata-rata atau ya ibaratnya sesuai dengan gaji Anda gitu ya, Anda tidak akan terbebani. Kalau Anda gaji 5 juta mengidam Ferrari, Anda kufur nikmat bangsat. Hidup, bangun tidur dikasih napas juga sudah alhamdulillah bangsat. Nah jadi ibaratnya nih ya, kalau cari cewek itu ya yang bisa berjuang sama-sama, yang bisa menerimain kita apa adanya, yang bisa ya pokoknya jadi support system buat kita gitu. Percuma sekarang gini dia selalu ada buat kita, tapi selalu ada di saat kita kaya buat apa gitu. Betul. Tapi mun orang malah mikirnya kieu ari cewek mah kudu aya tuntutan oge gitu. Jangan sampai Ya betul aku lah. nerima kamu apa adanya. Sekarang gini, skincare Anda mahal wanita. Anda menerima laki-laki yang miskin. Tidak mau kerja keras, sudah jelek miskin, tidak mau kerja keras. Ada duit. Anda sampah masyarakat, Anda yang bikin Indonesia, membuat Indonesia menjadi negara berkembang bangsa. Udah. Daripada Anda gimana mau dapat pasangan yang sesuai dengan kriteria Anda bangsa? Terus juga kumanya kadang-kadang ada yang sok-sokan gitu. Orang terasa oge ka jelema, maksudnya bukan cewek ya, sekarang bahasa cowok. Yang cowok teh sok-sokan dalam artian iya ke rumah siatnya miskin gitunya banget jore sok-sokan jadi fuckboy. Sepertinya saya kenal. Enggak kita nggak tahu orangnya siapa. Yang tidak jadi polisi. Canda. Enggak. Ya. Dia nggak jelek, tapi kalau pakai masker. Canda temanku. Canda. Ayahnya tukang itu maksudnya. Orang lain saya tanya lain. Tidak bukan Wino kan? Iya bukan Wino. Bukan Wino dong jelas. CS aing. Itu bercandaan kita. Bal aing. Cuman nah itu yang orang terasa teh jelema-jelema nu udah jelek miskin tapi sok-sokan jadi fuckboy gitu. Seolah-olah anjing aing mah laku gitu. Naon sih si orang teh? Motor Anda beat pakai knalpot ember. Beat goblok. Tapi kan Anda mending lebih baik standar Iya, daripada benar, knalpot ember, bonceng 3, jok Anda dipapas. Anda ini posisi jok seperti ini, Anda duduk di ujung jok, pacar Anda di belakang jok nih ya. Knalpot Anda ember-emberan ya.
Husnuzon, siapa tahu ambeien. Ambeien. Tidak Wasir, mungkin. wasir. Nggak mungkin. Modalnya getih kan nggak tahu. Ya Anda Orang miskin? Anda merasa berdiri bangsat. Anda main saja dengan wanita Anda modal sebelah cepot sama ale-ale bangsat. Dibeliin jeli potter, cewek Anda sudah bahagia. Itu bukan kriteria Anda bangsat. Dia beli Harry Potter habis uangnya. Hah? Habis 11.000? Iya, habis uangnya. Nggak bisa beli bensin. Ngomong ke pacarnya, yang aku nggak bisa beli bensin. Yang bensin PT-PT. Blog. Kata pacarnya, kamu beli bensin tuh beli rokok. PT-PT. Sulit ya. Kayaknya bau nih. PT-PT. Jadi ibaratnya gini, tapi kembali lagi ke wanita juga nih ya. Kalau kalian cantik, skincare kalian mahal nih ya. Kalian cari bukan gimana ya, bukan kalian menuntut banyak, tapi kembali lagi ini ya. Apalagi kalian, mohon maaf nih, terlahir di keluarga yang kaya raya gitu ya. Sedangkan laki Anda miskin. Kalau lagi Anda miskin tidak mau diajak disuruh bekerja, tidak mau bekerja keras gitu untuk Anda. Ya tinggalin bangsat, udah nyakitin, apa-apa ditraktir, Nggak tahu diri. tidak tahu diri bangsat. Jadi ibaratnya kembali lagi, kalau emang dia, jangankan ya, saya gitu ya, saya bercita-cita ingin dapet ya calon istri gitu ya, yang sesuai PT saya tidak munafik. Yang gede. Tidak dong, gede mah bisa dibuat dong. Wow. Canda. Iya, maksudnya kan ada sekarang kayak masker. Dari bejek-bejek gitu. Ya ibaratnya ya yang sesuai PT santai itu ya, yang cantik gitu ya. Ya biayanya juga nggak murah gitu. Buat laki-laki Anda yang deadwood, yang kerjaannya main Mobile Legends sampai pagi, menganggur, tidak mau bekerja, jangan berharap mendapat wanita yang cantik. Paling Anda pakai dapat wanita yang pakai celana jeans yang stripnya off-white. Warna kuning. Iya, warna kuning. Sedangkan off-white-nya tidak merilis gitu. Dan rambutnya jamet. Tidak bisa ke salon, di Ben Hur sendiri di rumah. What is the meaning Ben Hur? Ben Hur itu mengecat rambut dengan sendiri. Ben Hur aja. Iya, dengan sendirinya gitu. Tidak membuka salon gitu ya. Ya, itu kan. Kalau kata angkatan bapak aing mah Bu Ceri cenah. Bu Ceri. Boleh ngecat sendiri. Makanya Anda jangan menuntut banyak gitu ya. Sesuaikan gitu. Kalau Anda kaya raya, Anda ingin mendapatkan yang cantik, yang glow up gitu ya. Ibarat nama nanti bang lamun itu anu Apa? bersinar tuh nanti glowing. Glow in the dark. Tidak dong. Bersinar anjing. Tapi Saya kalau misalnya ini lightning dimatiin, aing glow in the dark bang. sama aing. Glowing bangsat yang glowing gitu ya bang. Yang gemoy cenah. Yang gemoy, yang cantik, yang bohai ya. Yang pikirnya digini-giniin tuh top. Kalau Anda kaya raya, Anda berhak mendapatkannya. Kalau Anda yang miskin, benceng beat, pakai beat, benceng 3, modal Jelly Potter sama sebelah. Jangan berharap banyak bangsat. Satu untuk berdua ya yang. Oke, romantis. Padahal tidak ada uang. Tidak mampu membeli. Kalau orang semenjak lagi dekat sama yang kata orang Uhti itu, sampai sekarang nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin ya masalah pribadi orang juga gitu. Deket sama cewek itu nggak pernah lama. Jadi karena yang pertama juga dari segi materi orang kurang. Yang pertama, yang kedua nggak andaikan dapat kenyamanan tuh ya ingetnya yang itu, yang Uhti lagi. Kembali lagi nih ya. Saya mau sekarang gini. Kembali lagi, kan saya tadi sudah bilang, tolong jangan anggap orang yang kamu kenal, orang yang kamu sayang setelah mantan kamu itu adalah mantan kamu gitu. Jangan cari mantan kamu di dirinya, tapi buat dia lebih dari dirinya gitu. Kembali lagi, yang terbaik itu dibentuk bukan dicari. Kalau kamu menuntut, dia mah kayak mantan aku gini, ya Anda tidak akan lama pasangan hubungannya bangsat. Relationship goal itu nggak bakal terwujud, tidak akan terbentuk gitu.
Terakhir lah, ngus 28 menit aja. Terakhir. Bikin istilah kata-kata maneh lah gitu atau satu kalimat terserah buat yang istilahnya cewek-cewek yang sering insecure, cewek-cewek TikTok tak anjing sia teh geulis tapi insecure aneh aing mah. Cewek-cewek insecure dan satu lagi yang tadi yang aing ngomongin cowok miskin fuckboy. Sekarang ini saya untuk wanita-wanita cewek-cewek TikTok, cewek-cewek Instagram, Telegram apa gitu. Tunggu saya curhat dulu sebentar. Semenjak pandemi gitu ya, saya kan ya libur kuliah gitu ya. Saya ngeliatin TikTok gitu emang ya. Wanita-wanita TikTok gak usah insecure bangsat. Bahkan yang katanya menurut saya fetish saya Anda kurang ini, kalian akan terlihat menarik, terlihat mewah gitu ya di mata orang yang benar, di mata orang yang tepat gitu ya. Jadi kalian gak usah insecure gitu. Kalian kalau insecure nggak bakal bersyukur bos gitu. Banyak orang yang cacat gitu ya, cantik tapi cacat gitu ya. Kalian diberi kesempurnaan, nggak usah banyak insecure gitu ya ibaratnya. Kalau buat laki-laki dan wanita nih ya, laki-laki nih yang so fuckboy tapi miskin ini ya, kalau bukan rusuh kau jangan kau rusak bangsat. Nikmati. Di sini audionya coba ngomongin. Nikmati bos. Itulah. Dalam kurung korigor. Dalam kurung korigor. Lord Aing itu atau macam-macam. Kayak ibaratnya kalau bukan rusuh kau jangan kau rusak, nikmati. Dalam artian nggak usah sampai kebanyakan. Tunggu bang, mohon maaf nih durasi kebanyakan. Kebanyakan laki-laki zaman sekarang nih ya diputusin misalnya sama ceweknya ya. Ternyata si cowoknya ngerekam diam-diam atau diam-diam dia lagi ngapain sama si mantannya gitu ya. Terus dia nggak mau putus karena dia mengancam, aku punya foto ini. Kan si cewek juga jadi keberatan. Aku mau putusin tapi gini, tapi aku berhubungan dengan dia, ini hubungan toksik gitu. Aku dikekang, aku diposesifin. Mau balik lah gitu. Nggak mau balik gitu ya. Tapi si anjing, tapi boga ini gitu ya. Boga ancaman-ancaman gitu. Jadi bakal jadi berat gitu. Sekarang gini nih ya. Kalau emang dia sayang sama kamu, dia bakal ngejaga kamu. Ibaratnya dia kasarnya hilaf sama kamu, dia akan bertahan buat kamu. Dia akan memperjuangkan kamu seperti ya apa yang ada di mimpi kamu gitu. Yang apa yang ada di mimpi kamu itu dalam artian cowok yang baik yang seperti ayah aku itu yang seperti apa gitu. Dalam artian memperjuangkan aku, merawat aku, menyayangi aku seutuhnya teh. Sepenuhnya bukan karena dia udah ngapain sama kamu, dia ngancem-ngancem. Tolol bos gitu ya. Kalau ketemu cowok seperti itu tinggalin gitu. Apalagi udah miskin, jelek gitu. Soalnya kita juga masih belum punya pacar. Saya kata cewek-cewek teman-teman saya yang teman doang baik katanya. Pak Reja juga sama baik. Pak Reja mah. Kalau Reja mah udah pasti. Udah pasti gitu ya dalam artian kalian kalau mau kenal follow aja Instagramnya _ Pak Reja K gitu. Di sini nih, di sini. Nah itu udah bahas jelas no kecot gitu. Baik lah pokoknya. Lebih baik jangan. Bangsa. Ya pokoknya intinya nih ya dari apa itu relationship bos tuh ya. Banyak hubungan. Kadang bang, aing suka kesel juga dia punya teman aing. Teman cewek aing nih ya. Nangis bang ke tongkrongan aing di kampus. Aing digalakin sama pacar aing aja cenah. Aku digalakin, dipukul, cenahnya disentak cenah. Kalau aku tuh gini, kalau dia sayang sama kamu, dia bakal rawat kamu, jaga kamu, nyayangin kamu sepenuh hati. Karena kembali lagi, lelaki sejati tidak melawan wanita. Dia main fisik, dia main kasar, mengeluarkan kata-kata kasar buat kamu, berarti dia nggak sayang. Aing udah ngasih tahu, si bangsa tuh malah ngebela cowoknya. Enggak kok, dia gitu juga cuma lagi marah doang, Cang. Iya. Ya Allah. Itu hubungan relationship anjing itu. Itu relationship yang kagak, Bang. Menurut aing. Lamun orang sempat nonton di yang Story of Kale. Si Ardito tuh sempat ngomong kayak gini. Cinta itu enggak menyakiti. Nah itu, yang orang pegang itu. Karena kembali lagi kalau cinta menyakiti itu bukan cinta, itu nafsu, bos. Nah,
hanya ada keinginan dari salah satu pihak untuk mempertahankan. Nah, itu dia. Karena kembali lagi, cinta itu bukan dari sini tapi dari sini. Kalau dia main dari sini karena wanita tertutup ini, jadi saya melihatnya kehalangan ini. Canda. Goblok anjing. Ya maksudnya ibaratnya. Geus aja. Penting teh aing balik bingung. Siap. Ya udah, terima kasih buat yang udah nonton. Ambil yang baiknya aja, buang yang buruk-buruknya, bahasa kasar atau apa ya, bahasa tongkrongan aja ini mah. Terima kasih Iya. dan dadah.